memperoleh hidup yang kekal harus kemudian menuruti segala hukum Taurat. Itu kata Yesus. Setelah kemudian mengajarkan segala ketetapan yang datang kepada Bani Israel berupa perintah Tuhan, kata muridnya, aku sudah melakukan itu. Kata Yesusnya, kalau sudah, maka berinfak, bersedekah, jual hartamu, berikan kepada si miskin. Itu fase yang kedua. Baru kemudian lolos menjadi pengikut. Setelah kamu lakukan itu semua, menjalankan hukum Taurat, membantu si miskin, barulah kau bisa menjadi pengikutku. Itu. Nah sekarang Kristen bagaimana mau menjadi pengikut Yesus anak Maria? Sedangkan hukum pertama, syarat pertama sudah dianggap sampah. Tidak bisa Kristen ini menjadi pengikut anak Maria, nggak bisa. Karena syarat untuk menjadi pengikut anak Maria yang pertama harus tekun dengan setia menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Matius 19 nomor 17. Itu. Yang kedua, menjual harta. Nggak ada lagi orang Kristen pakai mobil. Semua naik apa ya? Pakai sandal jepit, itu pun yang bolong-bolong. Kamu harus menjual seluruh hartamu untuk kemudian bisa menjadi pengikutku. Karena kata Yesus, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nggak bisa Kristen masuk ke situ, nggak bisa. Setelah itu terjadi, Kristen tak berharta, semua rumah gedungnya dijual, tanahnya dijual, menjadi gembel, baru bisa menjadi pengikut Yesus. Bisa nggak Kristen lakukan itu? Nggak bisa. Jadi Kristen itu bang, bukan pengikut anak Maria, tapi pengikut Kristus yang beda, yang datang kepada Paulus. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, ya itu ajaran Paulus. Yesus hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Itu kunci mati tuh. Sekali lagi, saya kasih hadiah juga kepada saudara. Yohanes 12 nomor 50. Dan aku Yesus tahu bahwa perintah Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhanku kepadaku. Tuh catat itu bang. Jadi Yesus menerima pengajaran dari Tuhannya. Hukumnya itu adalah hukum kekal. Hukumnya itu adalah untuk memberikan upah hidup yang kekal pada siapa yang menurutinya. Sedangkan Paulus yang Anda ikuti mengajarkan hukum Tuhan yang Yesus kukuhkan kepada murid-muridnya justru adalah sampah, tinja, kotoran. Bolehkah saya bertanya? Siapa yang kemudian datang kepada Paulus di tahun 50 di mana Yesus sudah tak ada di dunia? Silakan. Oke, ntar saya akan jawab itu ya. Tapi sebenarnya bukan di tahun 50 bang. Itu kitab Kisah Para Rasul ditulis di tahun 60. Ditulisnya di tahun 60. Peristiwanya sih di tahun 40-an ke bawah. Setahu saya begitu ya. Nanti saya akan jawab itu ya. Tapi saya akan ke inti diskusinya, yaitu tentang hukum Taurat. Jadi saya akan menjawab itu dengan perumpamaan. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan Paulus bilang, kematian Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Di sini kita harus bisa membedakan antara kata meniadakan, menggenapi, dengan membatalkan. Itu tiga kata yang berbeda. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan setelah digenapi, hukum Taurat itu menjadi batal. Sekarang saya akan menjawab itu dengan sebuah perumpamaan. Misalnya ada seorang direktur yang mempunyai sebuah perusahaan. Terus direktur itu menetapkan sebuah hukum atau peraturan. Direktur itu bilang begini kepada seluruh karyawannya. Jika kalian bekerja dengan baik dan benar, saya akan membangun, misalnya kita sebut saja koperasi untuk kesejahteraan karyawan. Tetapi pada kenyataannya semua karyawan tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan benar.
Akhirnya semua karyawan dihukum oleh sang direktur. Mereka dihukum harus kerja lembur tanpa digaji sampai koperasi itu dibangun. Dan hukum itu tertulis di atas materai, sehingga sang direktur tidak akan meniadakan hukum itu. Tetapi karena begitu besar kasih sang direktur kepada karyawannya, dia mengutus anaknya yang tunggal dan memberi segala kuasa untuk memimpin di perusahaan itu. Lalu sang anak, singkat cerita aja ya, saya singkat aja nih perumpamannya. Lalu sang anak mengorbankan seluruh hartanya untuk membangun koperasi. Itu berarti sang anak bukan meniadakan hukum sang direktur, tetapi sang anak menggenapi hukum sang direktur karena koperasi itu dibangun. Dan setelah koperasi itu dibangun, seluruh kewajiban karyawan untuk kerja lembur itu sudah batal. Karena untuk apa sang anak mengorbankan seluruh hartanya untuk membangun koperasi kalau karyawan tetap kerja lembur untuk membangun koperasi? Sudah batal, karyawan sudah tidak wajib lagi melakukan kerja lembur. Jadi kerja lembur sudah tidak menyelamatkan. Itu perjanjian yang lama. Sekarang sang anak mengadakan perjanjian yang baru dengan para karyawannya. Kalau karyawannya harus mengasihi sama karyawan. Terus ada karyawan yang kerja lembur, dia tetap kerja lembur walaupun sudah tidak diwajibkan, tapi dia tidak mengasihi karyawannya. Lalu sang anak memanggil karyawan itu dan menghukumnya. Terus karyawan itu bilang begini, loh saya ini kerja lembur, kenapa saya dihukum? Hukum Taurat, maksud saya, ini perumpamannya, kerja lembur tidak bisa menyelamatkan. Maunya ini yang dibangun perumahan ini. Menyelamatkan adalah mengasihi sama karyawan. Itu perjanjian yang baru, yang ditentukan oleh. Kenapa bang? Ya kan Paulus bilang, kalau hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Saya analogikan kerja lembur tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan sekarang adalah mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama karyawan. Karena kerja lembur itu sudah batal, karena koperasi itu sudah dibangun, sudah digenapi semua oleh sang anak. Kira-kira seperti itu perumpamaannya. Silakan. Loh, kan? Oh, sorry. Ya. Ternyata termute tadi ya. Oke. Jadi maaf, saya tidak sedang ingin berbicara dan tidak sedang selera untuk membahas koperasi. Jadi gini, ketika kita membahas tentang pertanyaan yang terkait dengan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kekristenan dalam hal agama, Yesus datang mengajar Bani Israel untuk menjalankan hukum Taurat. Dan Yesus tadi berdasarkan dalil mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Dan Yesus sendiri mengatakan dia melakukan apa yang diperintahkan. Aku mengatakan dan menyampaikan apa yang difirmankan kepadaku. Itu Yesus. Sedangkan di tahun 50 Paulus mulai menulis di Tesalonika. Kalau berbicara mengenai pengakuannya dia di Filipi, itu dituliskan tahun 60 sampai tahun 62. Nah, Anda mengatakan itu cerita yang dibangun kemudian oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Bung, Kisah Para Rasul itu kitab kedua. Kitab pertamanya adalah kitab Lukas. Kitab pertama aja ditulis di tahun berapa itu teman-teman? Ada yang tahu? Lukas ini ditulis di tahun 62 Masehi. Saya ulang lagi. Buku pertamanya Lukas, tabibnya Paulus ini, itu ditulis tahun 62. Apalagi buku kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ditulis setelah buku Lukas. Lukasnya ditulis di tahun 62, berarti Kisah Para Rasul ditulis di atas tahun 62. Paulus menuliskan suratnya nanti di Filipi pertama, ketika dia mengatakan kemudian di Filipi 1, Filipi 2, Filipi 3, dia mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja. Itu terjadi penulisan di tahun 60 sampai 62. Nah, pertanyaan saya,
Yesus di tahun 33 mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Coba, di tahun 33 Yesusnya berkata, hukum Taurat itu adalah hukum kekal, hidup kekal, dan Yesus tidak berkata selain daripada apa yang diperintahkan untuk diucapkan. Yesus terangkat ke langit. Di tahun 60 tiba-tiba Paulus mengajarkan kalau hukum Tuhan itu adalah tinja. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang datang kepada Paulus di tahun 62 itu? Yang mengajarkan Paulus di tahun 60 sampai 62, yang membimbing dia, yang mengkader dia, mengospek dia untuk menjadi wakilnya, yaitu Paulus, itu siapa? Di tahun 60 sampai tahun 62, Paulus ada yang mendikte dia, ada yang menatar dia. P4 untuk mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa hukum Tuhan yang dituliskan kemudian tahun 1400 sebelum Masehi oleh Musa alaihissalam itu adalah kotoran, sampah, tinja, skubalon. Pertanyaan saya, Paulus mengaku dalam Galatia 1, Galatia 1 ini dituliskan kemudian oleh Paulus itu di tahun 55 sampai 57. Dia mengatakan bahwa ada Kristus datang kepadanya. Pertanyaan saya, Kristus yang mana yang datang kepadanya di tahun 55? Sedangkan Yesus sudah ada di langit. Yang mengajarkan kepada Paulus di tahun 55 sampai tahun 60, tetapi bernama Yesus. Ada datang kepadanya sosok bukan manusia, mengaku Yesus. Ini siapa ini, Bang? Sedangkan selama Yesus mengajar, dia tetaplah manusia. Sampai dia menutupkan semua ajarannya, dia tetap manusia. Jadi yang datang yang bukan manusia tapi ngaku Yesus ini kepada Paulus ini siapa? Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Hah? Tahun 55 ada yang bukan manusia mengaku Yesus. Ini siapa, Bang? Coba silakan. Oke. Tadi saya menjawab dengan sebuah perumpamaan, maksudnya supaya mengerti ya. Saya kepada penonton dulu nih, sebentar aja kepada penonton supaya mengerti. Kalau saya tidak menggunakan perumpamaan tidak akan mengerti. Paulus membatalkan hukum Taurat, sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapinya. Penonton bingung. Tapi kalau saya menggunakan perumpamaan, setidaknya ada sebagian kecil yang mengerti. Semoga mengerti itu. Ada yang mengerti semoga. Walaupun sedikit. Saya harus pakai perumpamaan, kalau nggak kesulitan. Yesus juga mengajar menggunakan perumpamaan. Nah, sekarang saya akan menjawab siapa di Kisah Para Rasul yang berjumpa dengan Paulus. Itu Yesus, Bang Juma. Jadi Bang Juma, saya tahu akan mengarah kepada Matius 24 tuh tentang Mesias palsu. Di sini Matius 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Jadi murid-murid Yesus tuh berkata nih kepada Yesus. Saya baca gini, ada dari ayat 3. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu Yesus menjawab, jawabannya panjang di sini nih. Saya langsung ambil di ayat ke 23. Di saat nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya, di saat itu hampir kiamat, tanda kesudahan dunia. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sebelum Mesias Yesus, maksudnya sebelum Yesus sang Mesias datang untuk kedua kalinya, ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Saya izin akan menggunakan umat Muslim ya. Sebelum Isa Al-Masih datang, menurut Islam nih, sebelum Isa Al-Masih datang, ditandai dengan datangnya Dajjal Al-Masih. Nah, kalau dalam Kristen, sebelum datangnya Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias, ditandai dengan datangnya
Mesias palsu. Ini tanda akhir zaman. Sedangkan yang berjumpa dengan Paulus itu adalah Yesus dalam wujud cahaya. Kenapa begitu? Saya akan gunakan logika berpikir nih. Mesias palsu nanti dia akan datang, dia akan mengajarkan kepada orang kalau Yesus itu bukan Mesias. Yang Mesias adalah aku. Mesias palsu akan ngomong begitu. Tetapi Yesus yang berjumpa dengan Paulus, dia memerintahkan Paulus, dia mengutus Paulus. Saya bilang mengutus. Kalau mau minta ayatnya ntar saya bacakan. Yesus yang berjumpa dengan Paulus dalam wujud cahaya itu mengutus Paulus untuk memberitakan kepada orang kalau Yesus adalah Sang Mesias. Begitu logika berpikirnya. Mesias palsu akan bilang, Yesus bukan Mesias, aku yang Mesias. Mesias palsu akan bilang begitu. Tetapi Yesus yang bertemu dengan Paulus, mengutus Paulus untuk memberitakan kepada semua orang kalau Yesus adalah Mesias. Begitu cara berpikirnya, Bang. Silakan. Oke. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia, Bang? Siapa yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus itu bukan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan, dan malaikat pun mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1:11 bahwa kamu akan melihat Yesus datang sama seperti engkau melihat Yesus terangkat. Yesus datang menurut Yesus dalam rupa anak manusia. Manusia dong. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Coba, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia bukan manusia, Bang? Sedangkan di dalam kitab Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Bukan datang sebagai manusia. Yesus datang kepada Paulus bukan datang sebagai manusia. Siapa Paulus ini? Penyesat berdasarkan dalil tersebut. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Nah, Paulus mengatakan Yesus Kristus datang kepadanya, datang bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu betul itu. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, bukankah Yesus itu terangkat, Bang? Terangkat ke langit. Dan Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kok bisa? Sedangkan yang datang berupa cahaya itu adalah iblis. Lukas 10 nomor 18. Kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus ketika dia datang, kata Yesus, maka aku akan datang dalam rupa anak manusia. Kalau rupa anak manusia berarti manusia dong, Bang. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Bukankah Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus, jangan kamu percaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa jangan percaya? Karena dia adalah Yesus palsu. Ayo. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya akan datang dalam rupa cahaya? Yesus mengajarkan akan datang dalam rupa anak manusia. Kalau ada yang datang memakai namaku dan berkata akulah dia, jangan kamu percaya. Coba saya ingin menyederhanakan materi ini. Saudara, ketika murid-murid Yesus datang di Bukit Zaitun bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Tolong Anda uraikan di sini. Apa tanda kedatangan Yesus dan apa tanda kemudian oknum yang bukan Yesus dan minta untuk jangan dipercaya? Silakan. Ya, itu kan tanda kedatangan kedua kalinya, Bang, yang seperti anak manusia lagi tuh. Kalau ini kan dia kan Yesus itu firman Sang Ilahi yang adalah Sang Ilahi yang bisa hadir di setiap tempat, di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Kan Yesus juga bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Itu tanda keilahian Yesus.
karena hanya Sang Ilahi yang bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Terus tadi abang bilang tentang Yesus melihat kejatuhan iblis seperti kilat yang memancar dari langit. Di ayat berapa itu bang? Saya lupa bang. Halo bang Juma. Lukas 10:18. Bang Juma. Lukas 10:18. Iya, abang benar, saya tahu, tapi Lukas 10:18. saya lupa. Lukas 10. Oke, Bang. Lukas 10:18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ya saat itu, sekali lagi saya katakan, saat itu Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tapi kalau besoknya ada kilat bang, itu berarti mau turun hujan, bukan iblis mau jatuh. Bukan semua kilat itu iblis yang jatuh. Ya Yesus menyatakan dirinya, menampakkan diri dalam wujud cahaya. Bukan berarti itu iblis bang. Saya harus menjawab gimana ya? Coba bang yang lebih tajam bang, pertanyaannya bang. Silakan. Oke, baik. Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap bersama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus datang sebagai manusia. Sejak kapan dia bukan manusia, bang? Di mana Yesus mengatakan dia akan berubah menjadi bukan manusia? Paulus mengatakan, yang datang kepadaku adalah Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengatakan kalau dia akan berubah menjadi bukan manusia. Silakan. Ya ketika Yesus berkata, "Di mana 2 atau 3 orang lebih berkumpul dalam namaku, di situ aku ada." Itu kan tanda keilahian Yesus, bang. Jadi misalnya di hari Minggu, di 1000 gereja, ada 1000 tempat, berarti ada orang yang berkumpul di dalam nama Yesus. Dan di situ Yesus hadir. Hanya Sang Ilahi yang berkuasa melakukan itu, bang. Manusia nggak bisa. Tentang Yohanes 2 Yohanes maksud saya. Ini kan ditulis oleh Yohanes, bang. Ini kan ditulis oleh Yohanes yang menulis Injil Yohanes tuh, yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi sebab asal usulnya Yohanes menulis ini, di saat itu ada banyak ajaran bang, ajaran bidat, namanya ajaran gnostik, yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Mereka bilang kalau Yesus itu hanya bayang-bayang. Jadi Yesus itu bukan manusia lah. Mereka tidak percaya Yesus yang mempunyai kuasa sebegitu besar bisa mati. Mereka banyak orang yang tidak percaya tuh bidat. Oleh karena itu Yohanes menulis ayat ini bang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Penulis ini penulis yang sama dengan yang menulis Injil Yohanes, yang mengatakan firman itu adalah Sang Ilahi, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan seterusnya. Maksud ayat ini ditulis begitu bang. Ada ajaran gnostik yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Seperti itu. Silakan. Tuh ada kingdom tuh, coba kingdom. Kemudian bang kingdom. Coba gini bang. Coba sekali-sekali sedikit untuk lebih dalam memahami isi Bible. Anda membawa Matius 18:20 tadi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Apakah pada saat dia menuju ke Damsyik, Paulus itu sedang berkumpul dalam nama Yesus? Tidak. Dia sedang mencari pengikut Yesus untuk dibunuh. Kalau yang Anda maksud itu, murid-murid Yesus berkumpul mengingat guru mereka, ya gurunya hadir di situ dalam arti kata ajarannya, ingatannya sama seperti kami. Ketika kami kemudian menghadirkan Nabi Muhammad SAW, di situ Nabi Muhammad hadir. Bukan berarti dia turun dalam rupa cahaya. Sedangkan yang dialami Paulus ini berbeda. Tidak masuk ke dalam Matius 18:20 itu, saudara.
Matius 18:20 itu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti dia Tuhan. Begitu juga ketika saya pergi kemanapun, anak-anakku hadir mengingat aku di mana mereka pergi. Di situ aku ada. Di situ doa-doaku untuk mereka ada. Murid-murid Yesus didoakan oleh Yesus. Bukan berarti dia berkumpul Anda di gereja kemudian tiba-tiba bunyi di atas seng, akulah Yesus. Bukan begitu. Sedangkan yang terjadi kepada Paulus itu sama seperti orang kedatangan setan. Kalau di daerah saya itu disebut popok parakang, ya, setan Sumiati kalau orang sini bilang. Tiba-tiba aja ada lengket di pohon, akulah Sumiati. Ya itu film Doti jadinya nanti tanggal 24. Bukan yang itu yang dimaksud Yesus. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus itu adalah orang yang kedatangan cahaya. Nah, coba tunjukkan kepada saya data di mana Yesus mengatakan kalau dia akan datang berupa cahaya kepada seseorang. Di mana? Coba data Anda tunjukkan kepada saya. Ada nggak data pengakuan Yesus kalau aku yang datang kepada kalian, aku datang dalam bentuk suara dan cahaya? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan aku akan datang dalam rupa anak manusia. Selain daripada itu, setan. Itu kata Yesus. Selain daripada itu ngaku aku itu setan, penyesat. Planos dalam bahasa Yunani. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Ini pesan Yesus kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Coba saudara, saya tanya kepada saudara, tahun 55 atau tahun di mana Lukas menulis kisah para rasul 9, kisah para rasul 5, di mana Paulus datang kemudian ke padang gurun Damsyik, bertemu dengan sosok mengaku Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, menurut Yesus kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, percayai atau jangan percayai? Jawab. Jadi gini Suma, Anda ini mencomot banyak ayat, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Dijawablah. Silakan Bang, silakan Anda jelaskan. Membahas ayat itu. Silakan. Dijawab pertanyaannya Bang Gurunda, Bang Juma. Iya, silakan Anda jawab. Jelaskan kepada saya. Saya akan minta penjelasan. Ayat-ayat itu disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak mengeneralisir bahwa semua ayat itu sama. Iya, silakan Bang, silakan Anda jelaskan. Tadi kan silakan. Anda kan menyinggung. Ingat ayat. Saudara ya, ingat pertanyaan saya, jangan melebar dulu. Pertanyaan saya kepada saudara, kata Yesus nih di tahun 33, kalau ada orang mengaku bertemu aku di padang gurun, mengaku bertemu aku di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Nah, di tahun 55 Paulus mengaku bertemu Yesus. Saya udah paham itu. Saya mau tanya Anda. Pertanyaan saya Iya, saya udah paham pertanyaanmu. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, pertanyaan saya, apakah Yesus minta percaya atau jangan percaya? Silakan. Silakan Bang, silakan. Santai aja, santai. Jangan dong di mute, saya ini kan lagi nyetir. Jadi supaya saya tuh jangan dong di mute, saya kan lagi nyetir supaya saya nggak fokus ke lihat ke mute apa enggak gitu. Nah, ayat yang Anda singgung, silakan, kan Yesus berkata, jikalau ada orang yang datang dan mengaku bahwa akulah dia, akulah Mesias, jangan percaya. Saya tanya Anda, apakah Paulus mengaku bahwa dia adalah Mesias? Apakah ada pengakuan? Apakah ada pengakuan dari Paulus bahwa akulah Mesias? Sabar. Yesusnya berkata, jadi apabila ada orang berkata aku melihat ada Mesias di sana, aku melihat ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Paulus mengaku melihat bertemu dengan Mesias.
Nah, Yesus yang mengatakan jangan kau percaya. Gitu, saudara. Oke. Jangan cuman emosi Jadi aja. di sini Anda harus ilmu nggak membedakan. ada. Jadi simpel aja untuk kita membedakan, ya. Iya, Yesus sekarang katakan- pertanyaannya, ketika Iya. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, percaya atau jangan percaya? Menurut Yesus. Oke, Ayo. baik. Yesus katakan baik apa? bahwa dari buahnya lah engkau Percaya akan atau jangan mengetahui. percaya? Enggak. Lihatlah Bukan buahnya. begitu. Yesus katakan, Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Iya. Pertanyaannya, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? tergantung. Iya. Ya. Jadi, Anda ini 70 framing nama, saja. 7 abad saya tidak pernah Anda ini tertawa. bernarasi liar. Ini kalau dan sok Anda keras, itu framing kalau sok saja. keras kayak begini, Oke. pasti ada ilmu. Saya ulang lagi. Pertanyaannya, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun atau dalam bilik, Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya. Saya bilang, saya ini jangan di-mute karena saya ini lagi nyetir. Di mana dalilnya Yesus mengatakan tergantung? Di mana? Oke, baik. Di mana Ya, Yesus saya siap. mengatakan tergantung? Saya siap meladeni Anda, ya. Ini pertemuan kita yang Ya, keempat silakan, kali. silakan. Yang pertama di depan 3.000 Dalilnya orang, mana? saya menantang kamu untuk Dalilnya diskusi mengatakan tentang konsep jangan kamu ketuhanan, percaya. kamu menolak. Kalau Yesus mengatakan tergantung, itu dalilnya di mana? Oke, baik. Jadi begini, kami diajarkan ya untuk menguji segala sesuatu. Dan Yesus katakan, ujilah. Bukan ente yang lihatlah saya pada tanya, buahnya. kawan. Saudaraku, bukan ente yang saya lihatlah pada tanya. buahnya. Saya Ini tanya Yesus. Yesus Saya dia tanya minta Anda. kepada muridnya agar percaya atau jangan percaya, bukan kepada ente. Ente siapa rupanya? Ya. Yang saya Anda tanya, ini kan hanya Yesus modalnya minta. comot ayat, tapi Anda Saudara, nggak paham konteksnya. Saudara, Yesus bicara kepada siapa waktu itu? Anda ini Anda hanya atau kepada comot muridnya? ayat, tapi Anda nggak paham konteksnya. Dalam konteks Anda apa yang Yesus tidak paham, berbicara? bukan saya yang tidak paham. Kepada Ente yang siapa? tidak paham. Dalil itu Inilah Yesus berbicara ilmu. kepada siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus bro, di situ bicara kepada siapa? bro, Saudara. dengarkan kalau saya lagi bicara jangan kau potong. Nah, kamu gak Saya dengar jawab bertanya, pertanyaan. Yesus di situ Ya. berpesan kepada siapa? Oke, baik, saya siap ladeni Anda. Ya, tapi Udah? dengan cara kayak Saya gini udah Anda bicara. gini jadinya. Saya udah bisa Ya, bicara. di situ Yesus berpesan kepada siapa? Baik, dengarkan saya. Yesus mengingatkan Saya akan meladeni bahwa Anda. akan Turun datang aja dah. sebentar. Nggak jawab. Buang Dia waktu. mengingatkan kepada siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus berpesan mengingatkan kepada siapa? Kok ente yang merasa? Yesus berpesan kepada Bani Israel, muridnya di abad pertama, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Betul? Terus lanjut. Kamu selesaikan dulu. Percaya atau Kamu jangan selesaikan percaya? dulu. Iya, kamu selesaikan dulu nanti baru Oke. saya, bagian saya. Oke. Saya tidak akan Yesus menyanggah didatangi Anda. muridnya Silakan di Anda Bukit selesaikan. Zaitun. Oke, dengarkan tapi ya, pakai akalnya Bang ya. Yesus didatangi muridnya di abad pertama di Bukit Zaitun. Muridnya bertanya, "Guru, ya Paman, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Yesus berkata, "Tanda kedatanganku adalah bla 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 bla." Jadi kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda-tanda bla 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 itu, jangan kamu percaya. Nah, di tahun 55 diperkirakan sampai tahun 52, Paulus mengaku berdasarkan tulisan muridnya Lukas di dalam Kisah Para Rasul itu, Paulus mengaku bertemu dengan sosok berupa cahaya dan suara. Akulah Yesus. Pertanyaan saya, nasihat Yesus kepada muridnya, percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab. Oke. Baik. Supaya Anda paham peristiwa tersebut ketika Paulus bertemu dengan Yesus ya. Di situ juga ada saksi hidup. Ketika Paulus sudah buta, lalu Yesus berkata kepada Ananias, ini ada saksi hidup. Ananias,
Yesus menyuruh Ananias datang kepada Paulus untuk berdoa kepada dia. Lalu Ananias berkata kepada Yesus, telah kudengar bahwa orang ini datang untuk membunuh. Ya, ini saya pakai bahasa saya ya. Yang saya tanya, saudaraku, supaya nasihat Yesusnya kepada murid, percaya atau jangan percaya? Kok ente di situ ada saksi, di situ ada wartawan, di situ ada ini. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Iya, saya sudah paham maksudnya Anda. Anda ini sebenarnya kan mau framing kenapa saja. tidak jawab kalau paham? Kan? Kalau paham jawab. Saudaraku, Martinus tandilinting mingkondong diobela na kengke asu polok. Nah, dengarkan nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya. Sama sampah kayak. Oh, memang betul, tidak ada guna. Ngapain ente di sini membodoh-bodohi diri Anda sendiri, pamer, memperbodoh diri. Yang saya tanya, apakah Yesus menasihatkan ke muridnya jangan percaya atau percaya? Di situ ada saksi, ada Ananias, ya, ada Martinus, ada Markuraus, ada Arunus, ada Venus, ada Mertince, ada semua lengkap, semua di situ kau sebut pula semua namanya lengkap. Ada 1,7 miliar lebih saksi di situ. Saya nggak tanya itu, Martinus. Yang saya tanya, Yesus berpesan percaya atau jangan percaya? Itu loh. So paten, otak gimpe. Tapi sebenarnya udah dijawab Banyuma tadi, tergantung katanya. Di mana Yesus mengatakan tergantung? Orang Yesus minta jangan dipercaya kok. Dan Yesus berpesan kepada muridnya. Nah, inilah yang melawan Yesus nih. Ada satu nih, Hasim, silakan Hasim, mau ditanggapi monggo. Andi sama. Oh, ada Suma di sini. Suma dengar suaraku kan? Mau ditanggapi nggak usah framing. Apa pertanyaannya? Ya diulang Banyuma, silakan. Suma. Manusia tak berkuping. Kata Yesus kepada muridnya, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, pesan Yesus, percaya atau jangan percaya. Ketika Paulus mengaku di tahun 55 sampai tahun 52 mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia, Yesusnya kepada muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab. Silakan. Jadi itu aja pertanyaan kau. Kau membenci Paulus? Astagfirullahaladzim, dijawab. La haula wa la quwata illa billah. Pengakuan Yesusnya kepada nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Percaya. Emang kenapa suka-suka gua? Di mana Yesus mengatakan percaya? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana pengakuan Yesusnya? Kerasulannya Paulus. Ya? Di mana Yesus mengajarkan apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik, maka percaya? Di mana Yesus katakan itu? Nah, tunggu ya, aku buka datanya dulu ya. Ya. Iya, silakan. Iya. Waktu Paulus perjalanan Paulus ke Damsyik kan, dia bertemu Yesus sendiri yang berkata, Paulus. Iya, di mana muridnya mengatakan percaya? Martinus, di mana Yesus mengatakan kepada muridnya? Kenapa orang ini? Bikin suaranya Banyuma. Satu komando ini Banyuma, satu grup sama mereka tadi. Jangan kalian main. Percuma. Itu dong. Enggak, saudaraku, ketika Yesus berkata, kau nggak bisa jawab. Ketika Yesusnya berkata kepada muridnya, jangan kamu percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik. Itu jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, ketika Paulus datang di tahun 55 mengaku bertemu dengan Yesus.
Dia nggak dengarkan dia Banyu ngomong dia ngomong belagak budak dia nggak turunin aja. Handi selebes. Kenapa aku wa yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang kafir itu ada penyakit. Itu bang, Al-Quran saya mengatakan itu. Dalil begitu jelas. Pertanyaannya percaya atau jangan percaya? Tergantung. Masalah. Dan kayak gitulah kawan-kawanku. Jujurlah. Ya. Akui aja, murid-murid Yesusnya diajarkan oleh Yesus untuk jangan percaya. Tapi kami yang bukan muridnya langsung, ya percaya. Bilang aja gitu. Itu aja korek, Pak. Sebenarnya gampang kalau dia mau jujur. Demi untuk membela Paulus, ya jangan percaya Yesus kan clear di sana kan gitu. Nah, betul. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Nah, malah jawabannya ya tergantung. Parah Thomas Solang. Kan dia batitong. Jangan kayak gitulah kawan-kawan. Jangan begitulah. Ini edukasi loh, keterbukaan. Sekarang itu cuma sudah era keterbukaan. Tidak ada lagi kemudian yang bisa ditutup-tutupi sekarang ini. Siapapun boleh belajar Bible, siapapun boleh belajar Quran. Kan gitu. Jangan kayak gitu kali lah. Saya berkata, apabila besok-besok hari ada orang berkata, ketemu Bang Juma ada di NTT, ketemu Bang Juma ada di Papua, jangan percaya karena Bang Juma stay di Makassar. Terus datang lagi si berkele nih. Kemarin aku temu Bang Juma di NTT sama Papua. Ya buat apa dipercaya, orang Bang Juma ada di Makassar kok. Dasar kucu. Itu namanya tumalasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Ya itulah yang dikatakan di Al-Quran, saudara-saudara. Ya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Wahai Nabi Isa, ya Tuhan, apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia itu menyembahmu? Nah, bukan, kata Isa. Begitu juga ketika saudara Kristen ditanya, apakah Yesus yang mengajarkan kalian menyembah Yesus yang kalian sembah itu? Jawabannya bukan. Itu kata Al-Quran. Tapi saudara saya ngotot. Padahal Al-Quran itu datang tujuannya untuk memberikan kemudian cahaya kepada kalian yang selama ini hidup dalam gelap gulita gitu. Al-Qurannya itu datang sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Itu kata Quran tuh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Al-Qurannya diwahyukan oleh Allah untuk orang-orang jadikan sebagai cahaya. Karena orang sebelum Al-Quran datang hidup dalam gelap gulita. Masa mau terus dalam kegelapan setelah datang terang? Ya kan? Al-Quran mengajarkan kita bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, Yesus mengajarkan ada Yesus palsu. Nah itu bahayanya itu di situ. Al-Quran ini melengkapi semua narasi-narasi yang terkait dengan Yesus Kristus, Mesias palsu yang ada di dalam kitabnya saudara Kristen. Masa nggak paham? Sudah dibantu oleh Al-Quran, sudah dibantu oleh Bible, dijelaskan pula tuh dengan Al-Quran. Masa nggak ngerti-ngerti? Yesus berkata, jangan kamu percaya kalau ada mengaku aku atau mengaku bertemu aku, sebab kalau aku yang datang itu disertai dengan tanda anak manusia, yaitu langit menjadi kuasa langit berguncang,
matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku yang datang. Nah, itu sudah pernah terjadi nggak? Nggak pernah. Berarti selama ini yang mengaku ketemu Yesus, baik yang murtad atau yang Kristen dari lahir, itu palsu. Karena kalau yang asli datang, ya diibarengi dengan tanda kiamat. Nah, yang datang kepada Paulus ada tanda kiamat nggak? Enggak, berarti bukan dia. Kalau makanya waspada kepada oknum yang mengaku bertemu aku, tapi bukan aku. Penyesat itu mengaku aku memang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pasti ngaku. Penyesat itu ngaku siapa? Yang ngaku Yesus ya. Tidak mungkin dia mengatakan akulah Bari Prima atau akulah Bang Suma. Nggak mungkin. Karena nubuatnya mengaku Yesus. Berarti penyesatnya ngaku apa? Yang ngaku Yesus. Jadi kalau ada yang mengatakan akulah Yesus, itu penyesat. Berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab saudara, Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4, nomor 5, 23, nomor 24, 25, 26. Berdasarkan data itu, kalau ada yang mengaku akulah Yesus, jangan kau percaya. Nah, Anda berjalan nih di kegelapan malam, di lorong yang gelap, tiba-tiba ada suara, hai toko mentari, akulah Yesus. Nah, kira-kira saudara percaya nggak menurut nasihat Yesus? Mestinya enggak lah. Enggak. Meskipun di situ terjadi gempa, meskipun di situ terjadi meletus gunung, kalau tidak diiringi dengan tanda nampak dia sebagai anak manusia, terjadi matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, jangan kau percaya, itu bukan Yesus. Kalau kamu percaya, maka kau akan disesatkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini, teman-teman. Tapi gini banyak mak, kuburan terbuka itu terus nongol dari kubur kok dipercaya? Nah, itulah itu terkait dengan Yohanes 14 nomor 30, bahwa penyesat ini, iblis ini akan dilemparkan keluar dari persembunyiannya. Nah, iblis dilemparkan kemana kira-kira? Berdasarkan Yesaya 14 nomor 15, dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus jadikan alam kubur ini, kuburan ini sebagai simbol angkatan jahat. Matius 12 nomor 4 nomor 38 sampai nomor 50, nomor 40. Bahwa tanda angkatan jahat akan diberikan tanda. Apa itu? Anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Parah. Tanda yang diberikan oleh Yesus kepada penjahat atau angkatan jahat. Semuanya interupsi dong. Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya, interupsi. Kenapa? Kejepit kursi? Bukan bang, di sini kan ada saya bang. Oh ya, mangga. Nggak etis dong berbicara tentang Kristen seenaknya. Di situ apa tanda yang diberikan? Sabar bang, sabar. Apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Coba Anda jawab. Udah bang, jangan melebar. Saya mau menjelaskan yang tadi tentang Mesias palsu jadi eksekusi. Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ah, itu jawabannya. Gimana? Lanjut. Oke. Lanjut bang. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangin ya. Tadi kan Bang Juma bilang kalau ada orang yang mengaku Mesias, harus percaya atau tidak? Yeah. Saya sudah jawab tadi. Di Matius 24 ini tentang akhir zaman. Murid-murid Yesus kan berkata, kapankah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nanti sebelum Yesus Sang Mesias datang akan ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Mesias palsu itu tunggu dulu bang. Mesias palsu itu akan menyangkal Yesus dan mengatakan kalau Yesus bukan Mesias. Pastinya begitu logikanya bang. Tapi Yesus yang bertemu Paulus itu tidak ada tanda palsu. Tanda kedatangan Yesus itu Yesus adalah Mesias.
Saudara, dong, Bang. tanda kedatangan Yesus coba sebutkan. Sebutkan dulu tanda kedatangan Yesus. Begini, Bang. Iya, makanya saya tanya supaya terarah, Bang. Abangku, supaya terarah saya tanya, apa tanda-tanda kedatangan Yesus? Kalinya. Iya, coba Anda sebutkan apa tanda kedatangan Yesus. Silakan. 1. Ya, sebelum kedatangan Yesus ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Kita kan sedang berbicara itu. Begini, Bang. Iya, bagus. Kita kan sedang diskusi. Sebelum dia Bang, datang sebelum kan Yesus datang, pertama Yesus palsu dulu. Tunggu dulu dong, aduh. Tunggu dulu, Bang. Ya, tunggu dulu, biarin saya bernarasi. Abang kan sedang menjelaskan tentang Kristen, ya. Iya, tapi kan harusnya sebagai Kristen, punya hak untuk saya menjawab, sebagai Bang. Islam, kalau saya ditanya Islam, saya bahas, tidak boleh saya menghalangi sesuaikan dengan saya. pertanyaan. Saudara, pertanyaan saya, Ya, sebutkan. ketika saya ingin menjawab itu, kenapa Abang menghalangi saya? Jangan halangi saya. Ya, coba Abang bertanya, tapi saya mau jawab baru beberapa kalimat dipotong. Pertanyaan saya dengarkan Ya, dulu, Bang. dengerin dulu, Bang. Kan dari tadi Abang bertanya panjang, harus dengarkan harus pertanyaan satu-satu saya tanya dulu. Belum saya jawab. Bro, dengarkan dulu Tanya yang pertanyaannya. lain lagi. Bertanya yang lain Apa lagi. sih ini manusia gimpe Saya penyembah mau makhluk menjatuhkan kuburan Mesias ini? palsu. Coba dengar Saya dulu bertanya pertanyaannya. dulu baru Anda jawab. Masa Ya. jawaban dulu baru pertanyaanku, Cuk? Bahlul juga ente ini. Nggak ada jawaban. Sabar saya bertanya dulu, Bang. Pertanyaan saya dengarkan dulu, wahai pemakan babi. Sebelumnya lu nanya apa? Lu Dengarkan pertanyaan saya dulu. bego. Penyembah Dengerin makhluk dulu, kuburan. dengerin. Dengarkan Dengerin. dulu saya bertanya. Penyembah makhluk Kabur kuburan. dia, emosi juga bertanya dia. dulu, baru bertanya, baru menjawab. Nggak ada itu jawaban dulu, baru bertanya. Kucluk. Saya bertanya kepada saudara, habis itu Anda jelaskan apa saja tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus, Cak Ayu. Itu pertanyaan saya. Kebanyakan makan babi sih, Nanti kalau ditanya kayak gitu sakit hati, dibilang penghujan. Memang babi kamu makan. Naik lagi sini. Jangan jadi gila. Orang ditanya dulu baru menjawab, jangan menjawab dulu baru bertanya, baru minta pertanyaan. Itu gila namanya. Naik lagi. Naik. Cup. Naik. Dia kabur, dia emosi. Oh, naik. Emosi dia. Ditanya dulu dong. baru menjawab. Ini dia so cantik, so patek. Dasar pemelasah. Ini loh, begini, ini ada contoh yang paling bagus sih, sekaligus edukasi nih. Tanda-tanda Banjuma asli itu, ya. Naik gulanya katanya Bang Andi. Apa katanya? Gulanya naik. Tanda-tanda Banjuma asli itu ada di Komal. Banjuma pasti diskusi, suaranya jelas dan seterusnya begitu. Apabila ada Bang Juma di Komal-Komal lain, jangan kau percaya. Anehnya ada yang percaya, tertipu pula lagi. Nah itu dia, kira-kira begitu analoginya lah. Langsung saya bentar, dia langsung lapar, dia pergi makan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sebenarnya topik bagus loh teman-teman. Jadi jangan percaya apapun informasi itu, harus cek-recek dulu, jangan langsung main percaya. Iya kan, tanda-tandanya dijelaskan. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Selain tanda-tanda itu jangan kau percaya. Itu kan pengakuan yang tidak diragukan. Betul. Ya termasuk yang ada di Komal ini, tanda-tanda Banjuma ada di Komal itu bersuara, diskusi, suaranya sangat jelas. Dan apabila dan live di YouTube. Nah, live di YouTube. Dan apabila ada Banjuma di Komal-Komal lain, jangan kau percaya, karena kau pasti tertipu. Apalagi minta sumbangan. Tertipu lah kau. Apalagi minta sumbangan, sakit katanya. Iya itu dia. Ini kurang lebih sama loh ini analoginya Banjuma. Serius? Koperasi naik gulanya. Koperasi.
Ada lagi nerangin koperasi. Aduh, analogi. Analogi akal-akalan. Udah sederhana sekali kok. Apa tanda-tanda kedatangan Bang Zuma? Apa contohnya ya, tanda-tanda kedatangan Bang Zuma misalnya ke Jakarta. Malam Bang, silakan. Bentar dulu, tanda-tanda kedatangan Bang Zuma ke Jakarta itu pasti seminggu sebelumnya udah koordinasi dengan kami. Akan menyibukkan teman kita di bandara untuk jemput VIP. Dan kemudian udah tersedia tempat yang VIP juga. Itu tanda-tandanya. Apabila ada orang mengatakan Bang Zuma datang naik lepisan D, jangan kau percaya. Karena nggak mungkin dia lewat laut. Itu kira-kira seperti itulah analoginya teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Ini Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi